teman-teman Kicomania, apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam baik-baik saja ya, dan selalu sukses selalu ya teman-teman. Di kesempatan kali ini, mumpung saya waktu senggang ya teman-teman, di jam istirahat kerja ya teman-teman, saya ingin membahas salah satu requestan ya teman-teman, saudara Saiful ya. Saya hadirkan di sini requestan dia seperti apa. Intinya dia request kepada saya, murai batu dia itu di rumah gacor, ya kan? Tapi ketika digoda itu hanya lompat-lompat ya teman-teman, seperti nabrak jeruji ya katanya, mungkin seperti itu ya. Oke, nanti saya berikan atau pengalaman saya teman-teman, kasusnya seperti apa, langsung aja kita kumpas tuntas ya teman-teman. Dan kalau bisa jangan di skip ya, saudara Saiful, kalau bisa jangan di skip biar dapat memahami ya alur cerita edukasi yang saya berikan. Oke, nggak perlu berlama-lama, silakan ditonton. Oke, langsung aja ya. Jadi seperti ini ya, burung saudara Saiful, dia kan katanya gacor ya teman-teman. Menurut saya gacor. Di rumah gacor, bunyi gacor, ketika digoda dia hanya lompat-lompat ya. Yang pertama saya berikan pengetahuan dasarnya aja dulu teman-teman ya. Ya. Jadi begini, murai batu gacor, ya kan? Itu dikarenakan birahi dia sudah dapat ya, atau birahi dia udah jebol birahi teman-teman. Jadilah dia gacor, ya kan? Yang pertama. Dan yang kedua, murai batu itu gacor ketika dia tenaganya pas, jangkriknya pas, settingannya pas, penjemurannya pas, jadilah dia gacor. Seperti itu teman-teman. Nah, penunjang dia gacor itu dari extra folding teman-teman, dari pemberian jangkrik, kroto, dan penjemuran, ya kan, bisa menyebabkan dia gacor. Nah, gacor itu ada berbagai macam teman-teman. Yang pertama, gacor ngukluk, ya kan? Di rumah dia hanya ngukluk teman-teman, nggak mau bongkar isian, tapi dia hanya ngukluk ya. Sepanjang hari dia ngukluk. Nah, itu bisa dikatakan gacor. Dan ada juga burung teman-teman gacor ketika di rumah dia bongkar materi, bisa dibilang gacor. Nah, pengertiannya di sini seperti ini teman-teman. Ketika murai batu teman-teman itu gacor tapi ngukluk ya, atau suara monoton, ya kan, itu dia birahinya itu melebihi emosi teman-teman, ya kan, birahi dia itu melebihi emosi ya, makanya dia kebanyakan ngukluk. Tapi pada dasarnya ini murai batu ini itu bagus teman-teman, karena birahinya udah jebol ya teman-teman, jadilah dia gacor. Cuman yang sangat disayangkan, birahinya dia itu melebihi emosi dia teman-teman, jadi dia hariannya kebanyakan ngukluk seperti itu ya kan. Nah, dan yang kedua, murai batu gacor tapi di rumah bongkar materi. Jadi teman, selalu bongkar materi ya kan. Digoda dia bongkar materi, ya kan, isian, cililin, semua kapas tembak dikeluarinnya. Nah, di sini kalau menurut saya emosinya terlalu tinggi teman-teman. Emosinya dari apa? Yang pertama, pemandiannya nggak rutin, ya kan. Penjemurannya terlalu kenceng ya teman-teman, bisalah dia emosi. Tapi jangan salah teman-teman, penjemuran terlalu lama
bisa juga menyebabkan murai batu kita itu birahi teman-teman, seperti itu ya kan. Nah, kalau menurut saya murai batu yang requestan Bapak Saifuddin ini di rumah kan gacor, ya kan. Ketika dia digoda, dia nampar ya kan, atau loncat-loncat. Itu bisa juga birahinya tinggi, emosinya kurang teman-teman, ya kan. Jadi dia ketika di telepatri dia hanya kayak nampar ya, naik turun tangkringan seperti itu pun. Tetapi kalau ketika murai batu tersebut sesekali bongkar materi, ya kan, setelah kita goda pakai pancingan MP3 ya, pertama dia nguluk, lalu dia bongkar materi, itu bisa juga birahi teman-teman. Birahi, maksudnya bisa juga emosi teman-teman. Dikarenakan apa? Emosinya ketinggian, jadi dia nahan teman-teman, ya kan. Jadi dia nahan, namparlah dia teman-teman, kanan kiri ya kan, seperti itu, ya kan. Yang terpenting teman-teman harus memahami dulu ya, murai batu teman-teman di rumah itu gacornya gacor ngukluk atau gacor isian, seperti itu ya kan. Kalau murai batu teman-teman gacornya ngukluk, birahinya di atas emosi, saran saya mainkan pemandian teman-teman. Mandi ditambah minimal, kalau murai batu teman-teman jinak itu setiap sore ya mandi, nggak ada masalah. Penjemuran juga jangan terlalu lama ya teman-teman kalau untuk murai batu birahi. Tapi mainkan pengumbarannya teman-teman, atau murai batu kita diumbar. Kalau murai batu teman-teman gacor kebanyakan ngukluk ya, seperti itu ya. Tapi beda halnya ya teman-teman. Kalau murai batu teman-teman di rumah dia gacor, tapi selalu bongkar materi teman-teman. Semuanya dia gembang-gembrong ya kan, dikeluarin. Cililin, kapas tembak ya kan, isian andalan dia ya kan dikeluarin. Itu over emosi teman-teman. Saran saya, murai batu over emosi itu jangkriknya jangan terlalu banyak teman-teman. Kasih standarnya dia teman-teman. Cuman penjemuran jangan terlalu kenceng, ya kan. Pengumbaran juga jangan terlalu setiap hari. Kita hanya mainkan pengambunan saja teman-teman, seperti itu. Ini untuk murai batu yang gacor di rumah full materi ya. Saya sarankan mainkan pengambunan di pagi hari atau di malam hari, nggak ada masalah teman-teman. Cuman saran saya, ketika murai batu teman-teman diembun, saran saya teman-teman harus memberikan jangkrik ya teman-teman, atau settingan harian standar dia ya, biar nanti ketika pagi dia nggak makan sesuatu yang ada ya teman-teman. Takutnya ya kan, namanya di pagi hari ya teman-teman, takut ada kupu-kupu putih ya kan. Nah nanti sama dia nanti dimakan selesailah ya kan, seperti itu kan. Saran saya berikanlah jangkrik dulu teman-teman, baru kita lakukan pengembunan. Pengembudannya jam berapa? Saran saya kalau teman-teman muslim itu ketika sholat subuh teman-teman. Setelah sholat subuh sekitar jam 5 lakukanlah pengembunan gitu. Sampai jam 6, lalu teman-teman setengah 7 lakukan penjemuran sebentar aja teman-teman, sekitar 10 atau 15 menit. Tapi jangkriknya jangan terlalu banyak teman-teman, pakailah settingan standar ya, settingan standar dia teman-teman, itu ya kan. Pemberian keroto itu jangan setiap hari teman-teman. Kalau untuk murai batu teman-teman yang over emosi di rumah gacor full materi, itu bisa dinamakan murai batu teman-teman over emosi, itu ya kan. Itu dasarnya teman-teman. Intinya murai batu itu bisa tampil di lapangan itu dikarenakan perawatan yang pas ya ketika di harian ya teman-teman. Dan teman-teman yang memahami teman-teman, atau teman-teman yang mengetahui maksud saya karakter murai batu teman-teman tersebut,
Yang penting saya hanya ngasih dasarnya aja ya teman-teman. Kalau murai batu teman-teman di rumah gacornya ngukluk, itu birahi. Silakan distabilkan birahi, naikkan emosi. Tapi kalau murai batu teman-teman di rumah gacornya full materi, itu settingan jangkrik nggak usah dirubah, tapi mainkan pengembunan teman-teman. Seperti itu ya kan. Simple teman-teman. Tinggal nanti kalau bisa, kalau digantang jangan pakai settingan yang macam-macam dulu teman-teman. Pakailah settingan standar harian dia ya teman-teman. Jangan main bom, jangan pakai doping. Itu saya tidak menyarankan seperti itu teman-teman. Dikarenakan kita nyeting murai batu dari nol ya. Apabila juara sangat bangga teman-teman. Tapi stabil dia seperti itu kalau memakai settingan yang standar. Tapi kalau teman-teman memakai settingan yang macam-macam, itu murai batu teman-teman nggak akan stabil. Paling bertahan 3 bulan teman-teman tampil di lapangan. Selebihnya entah dia birahi, entah dia nabrak, entah dia cabul, pasti bakal seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya penjabaran saya tentang pengetahuan murai batu di rumah seperti apa ya, atau ciri-ciri dasar murai batu settingan di rumah seperti itu teman-teman. Nah, untuk saudara Bapak Saiful, silakan diterima atau enggak ya silakan ya teman. Saya hanya menjabarkan dasarnya aja. Kalau bisa teman-teman sabar ya, dan selalu nanya kepada para senior murai batu di luar sana ya. Disaring dulu nanti sama gak ini dengan yang saya ucapkan atau perawatan yang saya jabarin. Biar teman-teman edukasi sendiri ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman yang saya alami aja. Oke, saya rasa cukup. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya masih pemula di YouTube ya. Cuman kalau untuk perawatan murai batu, insya Allah real yang saya alami, yang saya kerjakan hingga murai batu saya juara. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, sukses selalu.